Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Jemaat seluruh Klasis Klaten Barat. Kami bersyukur sekali kalau saat ini kita boleh berkumpul kembali walaupun dengan segala keterbatasan. Mazmur 100 ayat keempat dan kelima berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap dan turun-temurun. Mari kita akan memuji nama Tuhan dengan kidung masuk gerbangnya bersyukur. Mari semua kita akan bersuka di hadirat Tuhan. Gerbangnya bersyukur.
Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Karena setiap pertolongan kita itu berasal dari Tuhan. Kasih setianya akan tetap selama-lamanya untuk kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita ada saat ini, semua karena kasih Tuhan. Dan ketika kita hidup hari ini pun, semua karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu, dan aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. mari dengan kesungguhan hati kita katakan, Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. dan ketika kami hidup hari ini Tuhan, Hidup hari semua karena berkat Tuhan. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat
bahwa Engkau sangat baik bagi kami, bahkan terlalu baik bagi kami. Untuk itu saat ini kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk mengaliri kami semuanya yang ada di tempat ini. Mengalirlah suara kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus Di hidup kami Tuhan. Mari setiap kita mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah hati kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, Demikianlah jiwaku Tuhan. demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwa kami Tuhan. Hapuskan air mataku, Mengalirlah Roh Kudus. kuasa Roh Kudus, Dan Kau mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku, memulihkan setiap kami Tuhan. pulihkan Dan Kau mengalirlah Kudus. kuasa Roh Kudus, Dan Kau mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku di hidup kami Tuhan. di hidup. Katakan mengalirlah Roh Kuasa Roh Kudus, Kau mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, memulihkan setiap kami Tuhan. pulihkan Dan Kau mengalirlah Roh Kudus. kuasa Roh Kudus, Kau mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan sekali lagi Kau mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari jemaat kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah mengaliri kami. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini.
Kami mohon ampun Tuhan ketika kami seringkali tidak taat kepadamu. Kami seringkali mengecewakan hati Tuhan. Kami seringkali dengan sengaja menjauhi Tuhan. Tapi kami bersyukur karena kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami punya Allah yang setia seperti Engkau. Tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami mempunyai pengharapan yang baru setiap hari di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, untuk bisa mengerti benar-benar apa yang dimau Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya selalu iya dan amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu Tuhan. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hati kami, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hati kami, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu.
kasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, di tengah setiap keberdosaan, kelemahan kami, Kau senantiasa memberikan anugerah kepada kami. Kau senantiasa menilik hidup kami dan mengasihi kami. Kau senantiasa memperbarui kehidupan kami, sehingga hidup kami yang fana di tengah-tengah dunia ini boleh menjadi cerminan akan gambaran dan rupa-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami menyediakan diri kami, menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita mendengarkan sabda firman Tuhan melalui Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu silahkan menyimak melalui Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-21, yang begini bunyi firman-Nya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat terkasih, jemaat Tuhan di Klasis Klaten Barat, dan juga saudara-saudara seiman yang ada dimanapun berada. Tentu semoga kita senantiasa, bahwa hidup kita senantiasa baik, sehat, dan selalu diberkati. Nah, mungkin juga bersuka cita kalau saat ini, di pagi hari ini kita boleh beribadah di rumah bersama dengan sanak saudara, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak yang terkasih. Nah, karena ini adalah waktu yang baik, bolehlah sesekali Bapak Ibu bertanya kepada keluarga seisi rumah di tempat Bapak Ibu berada sekarang, ditanya, "Bu, Pak, Le, Nduk, sekarang apa toh sing dadi beban pikiranmu? Apa yang membuat hidupmu tidak tenang? Apa yang membuat hidupmu merasa resah?" gitu ya. Coba boleh ditanyakan. Mungkin selama ini kita berjumpa setiap hari di rumah, kita sering ngobrol, tetapi mungkin ada sesuatu yang belum diceritakan di antara anggota keluarga. Nah, saat ini coba ditanyakan dulu. Sudah ditanyakan atau belum? Atau masih sanggung untuk bertanya? Nah, mungkin kalau ditanya, saat ini banyak orang mengalami kesusahan. Mungkin setiap orang juga memiliki pergumulannya masing-masing. Ada yang mengatakan, "Wah, selama pandemi ini saya stres, Pak. Saya stres, Bu. Karena berat badan saya seperti emas yang terus melonjak, naik nggak mau turun-turun," gitu ya. Menjadikan saya stres.
mau diet tapi banyak makanan, mau tidur tapi juga kok nggak bisa, sehingga menyebabkan berat badan naik. Atau juga permasalahan yang lain, mungkin mengatakan bahwa saya nggak punya lagi pekerjaan, atau saya stres karena pekerjaan di rumah sangat menumpuk, saya stres karena di pandemi ini pengeluaran semakin bertambah karena boros kuota, anak-anak harus sekolah di rumah, saya stres mendampingi anak-anak, disuruh gerak dan lagu malah pecicilan, nggak iso diem, dan sebagainya. Banyak permasalahan yang kita hadapi saat ini. Dan setiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang, tentu orang itu juga meresponnya dengan sikap yang khas, sikap yang khusus dari setiap masing-masing orang itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bicara soal permasalahan hidup, kita akan belajar dari Injil Matius pasal yang 14 sampai yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Kerap kali ketika kita menghadapi persoalan, kerap kali ketika kita menghadapi pergumulan hidup, himpitan hidup yang membuat kita merasa sesak, merasa kita begitu terbebani dan tidak bisa merasakan damai, apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan mengurung diri di kamar, kita tidak nafsu makan, bahkan kita tidak mau makan. Atau bahkan juga kita undur dari kegiatan gereja. Ya orang yang gereja, orang PA tidak mengikuti ibadah online. Dan kita juga melepaskan tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen, melepaskan tugas panggilan pelayanan kita sebagai seorang Kristen. Tapi kita akan kembali belajar membaca Injil Matius pasal 14 ayat yang 13 sampai dengan yang ke-21. Dalam perikop ini diceritakan, sejatinya Yesus juga dalam keadaan yang tidak baik, Yesus dalam keadaan yang sedih, Yesus berada dalam keadaan yang kalut. Karena apa? Bapak Ibu bisa membaca di ayat yang sebelumnya, di situ diceritakan bahwa Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan kesedihan, kekalutan Yesus ketika Yohanes Pembaptis, seorang yang diutus Allah untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan anak manusia. Ia yang melakukan karya-karya besar, tetapi ia dipenggal kepalanya oleh Herodes. Bapak Ibu bisa membayangkan betapa sedihnya Yesus melihat rekan kerjanya diperlakukan seperti itu. Yesus juga kalut karena pikirannya itu. Kalut karena apa? Ketika Yesus berada dalam kuasa pemerintahan Herodes, lalu ada berita yang tersebar bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit. Bapak Ibu bisa membacanya di ayat yang kedua, kalau tidak salah Bapak Ibu ya bisa membacanya. Ayat yang kedua dikatakan, inilah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Mengapa Yesus dikatakan Yohanes Pembaptis yang bangkit? Kenapa rumor itu bisa muncul? Saya tidak tahu secara persis. Mungkin ada kemiripan secara wajah antara Yesus dan Yohanes Pembaptis seperti Yudas dengan Yesus, tapi saya belum pernah mendengar cerita tentang itu. Tetapi saya menyangka mungkin berita itu bisa muncul karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dengan Yesus adalah pekerjaan yang sama, yaitu memuridkan, menyembuhkan orang sakit, membaptis mereka yang berdosa yang telah bertobat. Nah, kegiatan pelayanan ini yang mungkin dianggap bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Maka ketika rumor berita ini sampai kepada telinga Herodes, maka pergilah Yesus menghindari, keluar dari wilayah kekuasaan Herodes ini. Mengapa Yesus harus lari? Mengapa Yesus harus menghindari dan menyingkir? Apakah Yesus takut akan kuasa Herodes sebagai pemimpin bangsa, sebagai seorang raja? Tidak, sama sekali tidak. Yesus tidak takut akan penderitaan. Yesus tidak takut terhadap kuasa-kuasa duniawi. Tetapi Yesus dengan sadar bahwa pelayanannya masih panjang dan bukan di situ akhir pelayanannya. Yesus tidak ingin peristiwa pemenggalan kepala Yohanes itu terulang sehingga pewartaan Injil itu tidak diselesaikan. Inilah keadaan Yesus ketika Yesus berada dalam pelayanannya. Yesus
berada dalam keadaan yang tidak baik, sedih dan kalut. Dan mungkin bukan hanya sedih dan kalut saja, mungkin Tuhan Yesus juga dalam keadaan fisik yang lelah dan perut yang lapar, perut yang kosong. Bapak Ibu bisa membayangkan ketika sedih dan kalut, ketika Yesus ingin sendiri, ingin di tempat yang sunyi, nyatanya di seberang sudah ada orang-orang yang menunggu, banyak jumlahnya, banyak sekali jumlahnya. Apa yang dilakukan Yesus? Apakah Yesus menolak atau menerima mereka? Ini menjadi pertanyaan kita bersama. Kerap kali dalam kehidupan yang kita alami ini, terkadang kita juga benar-benar diperhadapkan pada sebuah pilihan, di mana diri kita dalam keadaan yang tidak baik, kita kekurangan, kita sedih, kita kalut, tetapi di depan mata kita, di hadapan kita, ada pelayanan yang tidak boleh kita tinggalkan dan harus kita lakukan pada waktu itu juga. Apa yang akan kita lakukan? Cukup berdiam dirikah kita? Ataukah kita lari meninggalkan tanggung jawab pelayanan kita? Atau kita mau bersikap seperti Yesus? Pertanyaan bagi kita semua. Ketika saya sedih, saya sakit, saya kekurangan, saya merasa berdosa, apa yang akan saya lakukan? Kerap kali dalam kehidupan kita ketika kita merasa diri kita tidak layak, saya merasa berdosa, keadaan saya tidak baik, bukan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi kerap kali yang sering kita lakukan adalah kita menjauh. Kita menjauh dari Tuhan, dan ketika kita menjauh, kita lalu menganggap Tuhan tidak ada. Tuhan tidak bersama hidup saya. Di manakah Tuhan? Siapa yang pergi? Tuhan atau kita? Kita yang kerap kali menjauh dari panggilan kita. Kita menjauhkan diri dari Tuhan, dari gerejanya, dan dari pelayanannya. Ketika kita merasa diri kita tidak baik, kita sedih, kita kalut, kita merasa berdosa dan tidak layak, kita juga undur dari pelayanan kita. Lalu mengatakan, kenapa kamu enggak pelayanan lagi? Pak, banyak masalah. Pak, fokus belajar. Kenapa enggak tidak berpelayanan? Saya tidak layak karena saya telah melakukan dosa. Nanti kalau saya melayani, takutnya ada orang-orang yang tidak suka dengan pelayanan saya. Ketika saya melayani, saya tidak bisa menyenangkan hati orang. Saya tidak bisa menyenangkan semua orang ketika saya melayani. Kalau bahasanya anak muda gitu, hello gitu ya. Hello. Kita itu siapa? Kita harusnya sadar diri, kenapa kita harus menyenangkan banyak orang, kenapa kita harus menyenangkan semua hati orang ketika berpelayanan. Ketika kita berpelayanan itu bukan untuk menyenangkan hati semua orang. Ketika kita berpelayanan bukan untuk mencari kemegahan diri. Ketika kita berpelayanan jangan takut ada orang yang akan tidak suka dengan pelayanan kita. Kita harus sadar diri. Siapakah diri kita ini sehingga kita bisa membuat atau kita memiliki tanggung jawab untuk membuat semua hati orang itu senang dengan apa yang kita lakukan. Kita memiliki Yesus, pribadi yang sangat mengagumkan, pribadi yang sangat kita kagumi. Lihat apa yang terjadi pada Yesus dengan setiap cinta kasihnya yang diberikan kepada manusia. Apakah setiap orang suka mencintai dia? Tidak. Dia yang memiliki belas kasihan, ia yang menaruh kasih kepada kita. Ia juga yang dicaci, diludahi, bahkan dia mati disalibkan. Tapi setiap pelayanan kita harus didasari dengan motivasi yang benar. Bahwa pelayanan saya bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi pelayanan yang saya berikan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap pelayanan yang saya lakukan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita melayani untuk mencari kemegahan diri kita, pasti kita akan mengalami banyak kekecewaan. Tetapi ketika kita melayani dengan motivasi yang benar, bahwa ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia, kita akan merasakan sukacita itu. Itu yang pertama Bapak Ibu dalam pelayanan kita, dalam setiap panggilan pelayanan kita. Kita sudah diberikan berkat. Tugas kita hanya membagikan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saat ini kita juga akan melihat Yesus. Ketika Yesus sedih, ketika Yesus kalut, ketika Yesus lelah badannya dan lapar perutnya,
Yesus tidak meninggalkan orang banyak itu. Yesus tidak meninggalkan mereka, tetapi Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Karena setiap orang yang datang kepada Yesus, orang banyak ini, dari mereka ini ingin mengharapkan sebuah mukjizat, ingin mengalami mukjizat bersama Yesus. Mereka memiliki pengharapan dan juga dikatakan Yesus menyembuhkan mereka. Karena memang sebagian dari mereka yang datang kepada Yesus adalah mereka yang sakit. Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Tetapi Yesus melayani mereka dengan sukacita. Inilah yang Yesus inginkan. Ketika kita sakit, kita sedih, kita terpuruk, jangan meninggalkan gereja, jangan meninggalkan Tuhan, jangan meninggalkan umatnya. Tetapi hiduplah bersama mereka. Bagilah apa yang kamu alami dan di situ kamu akan mengalami pemulihan. Ketika malam itu sudah larut, para murid berkata kepada Yesus, "Tuhan, ini orang banyak. Engkau sudah melayani ya Tuhan. Ini waktunya engkau beristirahat. Suruhlah mereka pergi." Yesus berkata apa? Mereka tidak usah pergi, kamu yang harus memberi mereka makan. Menarik Bapak Ibu. Ketika Yesus melayani orang banyak ini, Yesus mau dengan sederhana. Yesus mau dengan kasih-Nya memberikan makan kepada mereka. Sejatinya Yesus tidak memiliki tanggung jawab untuk memberi mereka makan. Karena mereka datang tanpa diundang dan Yesus tidak mengadakan pesta perjamuan makan bersama. Sehingga ketika Yesus selesai berpelayanan tetapi Yesus menginginkan berilah mereka makan. Menarik, apakah Yesus kaya? Yesus mempunyai banyak harta? Tidak. Ketika Yesus akan memberikan makan, Yesus bertanya kepada murid, "Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu?" Murid menjawab, 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan ini bisa mencukupi orang banyak, 5.000 orang laki-laki dan yang lainnya? Saya membayangkan, dan mari kita bayangkan Bapak Ibu. Murid mengeluarkan 5 roti dan 2 ikan. Tadi dikatakan ketika Yesus menerima roti itu, Yesus memecah-mecahkan roti itu, menengadah ke langit, lalu memohonkan berkat. Setelah dimohonkan berkat, para murid, roti itu diberikan kepada murid, dan murid membagikan kepada orang banyak itu. Ketika para murid itu membagikan pecahan-pecahan roti itu kepada orang banyak, sampai potongan roti terakhir, dan tidak ada lagi roti yang bisa dibagikan, peristiwa itu disaksikan bukan hanya oleh Yesus dan para murid yang lain, tetapi peristiwa itu disaksikan oleh orang banyak. Ketika murid tidak lagi memiliki potongan roti untuk dibagikan, peristiwa itu disaksikan oleh banyak orang. Dan melalui peristiwa, melalui momen ini, orang banyak mulai tergerak hatinya dan mereka mulai mengeluarkan perbekalan mereka dalam perjalanan, yaitu biasanya roti dan atau makanan-makanan yang lain. Sehingga setiap orang tergerak hatinya, mempedulikan sesamanya. Oh, bagaimana dengan mereka yang belum menerima? Bagaimana kalau mereka tidak membawa bekal? Saya yang punya akan mengeluarkan. Nah, peristiwa ini kalau kita menghayatinya, membayangkannya secara mendalam, menurut saya ini adalah peristiwa yang mengharukan. Ketika potongan roti terakhir sudah dibagikan, diberikan kepada orang banyak mulai tersentuh hatinya, mulai tersentuh kemanusiaannya, sehingga ia mau untuk mengeluarkan apa yang ia miliki. Inilah yang Yesus inginkan. Ketika kita dalam pelayanan kita, jangan takut atas setiap yang kita miliki. Jangan takut bahwa pemberian kita terlalu kecil untuk Tuhan. Jangan takut untuk berbagi hidup dengan sesama karena kekurangan. Karena hidup saya belum sempurna. Tetapi melalui perikop ini Yesus mengajarkan kepada kita. Serahkanlah sekecil apapun yang engkau miliki kepada Yesus dan percayalah itu akan dijadikan berkat olehnya.
Mungkin saat ini kita merasa bahwa saya miskin, saya tidak kaya, saya tidak mampu untuk memberi. Tapi saya mengatakan Bapak Ibu, beranikan dirimu untuk memberi. Dan ketika kamu berani untuk memberi, pasti kamu akan merasa kaya. Jangan merasa bahwa saya ini tidak memiliki apa-apa. Hidup saya tidak sempurna. Tetapi saya mengatakan, berbagilah hidup dengan sesamamu. Karena ketika kamu mampu berbagi, kamu akan merasakan mukjizat dan hidupmu akan merasa sempurna. Jangan merasa bahwa diri kita kecil dan tidak berguna. Sekali lagi saya katakan, sekecil apapun itu, apa yang Tuhan berikan kepada kita, berikanlah kembali kepada Tuhan dan Tuhan akan menjadikannya berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saat teduh untuk kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita kembali coba lihat kehidupan yang telah kita jalani selama ini. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mempersembahkan hidup yang kita miliki untuk Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh memberikan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Atau kita masih merasa takut? Atau kita masih merasa kekurangan? Atau kita masih merasa, saya belum sempurna Tuhan, oleh sebab itu aku tidak bisa memberi yang terbaik. Mari saat ini dengan segala keterbatasan diri kita, sekecil apapun yang kita miliki, talenta, harta yang kita miliki, kita persembahkan untuk Tuhan. Biarlah itu Tuhan pakai untuk jadi berkat untuk sesama kita, untuk saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang makasih, dalam setiap kehidupan kami, banyak perkara kehidupan yang kami alami. Sedih, kekurangan, kalut pikiran kami. Kerap kali membuat kami menjauhkan diri dari panggilan kami, menjauhkan diri kami dari gereja-Mu. Itulah dosa keberdosaan kami sebagai manusia ya Tuhan. Tetapi saat ini kami menyadari bahwa sekecil apapun yang kami lakukan, tapi itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami meyakini Tuhan akan memakainya, Tuhan akan menjadikannya berkat untuk sesama kami. Tuhan saat ini kami berdoa untuk sanak saudara kami, secara khusus untuk para medis, mereka yang saat ini bekerja dengan resiko yang tinggi terpapar COVID Corona, mereka yang saat ini jauh dari keluarganya, mereka yang saat ini sedang bergumul dengan keluarganya karena kekurangan ekonomi, perceraian yang sedang mereka akan hadapi, permasalahan hidup dengan orang-orang yang terkasih. Tuhan berkatilah mereka dalam setiap perjuangan hidup mereka, dalam pergumulan mereka. Biarlah kasih-Mu, kekuatan yang daripada-Mu senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Berkatilah pula ya Tuhan para pemimpin bangsa kami, mereka yang dengan keterbatasannya mencoba mencari solusi yang terbaik untuk keadaan negeri yang sedang bertumbuh ini, negeri yang sedang sakit ini. Biarlah melalui setiap kebijaksanaan yang diambil, itu boleh mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat bagi umat manusia di Indonesia ini. Biarlah kami hidup dalam damai dalam setiap keberbedaan kami. Biarlah kami hidup bersaling mengampuni dan menerima. Biarlah kami hidup saling berbagi satu dengan yang lain. Tuhan kami yang makasih, berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Gereja-Mu yang saat ini tengah berjuang belajar menghadapi situasi yang baru ini. Para pelayan-Mu yang tengah gagap untuk menghadapi situasi ini. Tuhan mampukanlah kami pelayan-pelayan-Mu, mampukanlah gereja-Mu untuk berdampak di situasi ini. Biarlah gereja-Mu menjadi pewarta Injil yang sejati. Tuhan Allah kami yang makasih, ampunkanlah kami atas setiap keberdosaan kami dalam hidup ini. Karena kami yakin dan percaya, ketika kami dengan kerendahan hati kami mau menyerahkan diri kami, keberdosaan kami,
Engkau mau mengampuni kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun. Kami mohon Tuhan mengampuni kami, perbarui kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, doa syukur kami. Kami mohon, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kita menyampaikan berkat yang Tuhan berikan melalui keluarga dan kita dengan suatu persembahan. Dasar firman Tuhan dari 1 Tawarikh Dasar firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 yang demikian sabda firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama akan mengaturkan berkat Tuhan melalui persembahan dengan kita bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kubawa korban persembahan syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan kurban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan kurban syukurku yang terbaik bagi-Mu. kami bawa korban Ku syukur kami. bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa Tuhan, Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. katakan sekali lagi, ku bawa korban syukurku Tuhan. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan selamanya Tuhan. Selamanya.
Marilah kita haturkan persembahan ini dengan kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan. Di dalam kami bersama-sama mengaturkan persembahan yang Tuhan berikan melalui keluarga dan juga kami Tuhan. Tuhan, dengan tentunya kami mengaturkan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, berkati dan pimpin persembahan ini Tuhan, sehingga menjadikan keluasan kerajaan-Mu dalam satu gereja kami, khususnya baik Klasis Klaten Barat dan juga di dalam satu kehidupan klasis dan juga di dalam kehidupan kami berjemaat. Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus Tuhan, kami aturkan persembahan ini dengan berkat dan penyertaan-Mu. Dan kami akan akhiri bersama-sama dengan kami bersama mengucap berkat dalam satu doa Bapa kami antarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tapi kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap Tuhan, dan naungi kami dengan kuasa Tuhan. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami minta pertolongan dan perlindungannya daripada Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kerajaan atas semesta.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mungkin hidup kita saat ini bukanlah hidup yang baik. Keluarga kita mungkin bukanlah keluarga yang sempurna. Dan mungkin setiap pelayanan kita bukanlah pelayanan yang berarti di mata manusia. Tetapi maju dan berjuanglah terus. Lakukan setiap perkara baik dalam kehidupanmu. Berikanlah segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maju dan berjuanglah terus. Nyatakan damai dan sukacita Allah. Nyatakan damai dan sukacita itu dalam kehidupanmu hari lepas hari. Dan saat ini mari kita terima berkat-Nya. Diberkatilah engkau yang saat ini tengah berjuang dengan kehidupan keluargamu, dengan ekonomimu. Diberkatilah engkau yang saat ini berjuang dalam setiap pelayananmu. Diberkatilah engkau yang saat ini sedang sakit, sedang sedih. Engkau yang mengalami pergumulan dan himpitan hidup. Dan inilah berkat Tuhan, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kerajaan atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kerajaan atas semesta, ku tenang sebab Kau sebab ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau dan ku tenang Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.